Bu Siwi pemilik Indosiar akhirnya angkat bicara dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang dialami Lesti Kejora. Jika tidak diluruskan, Lesti bisa melaporkan balik karena pencemaran nama baik. Akhirnya pemilik TV boikot seluruh lagu Yoni Dores. Ini kata Bu Siwi bela Lesti siap pasang badan untuk Lesti boikot semua lagu Yoni Dores. Undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita masih ngebahas tentang updatean kasus dari Lesti Kejora. Dan saya dapat kabar nih yang dimana katanya Indosiar udah mulai mau membekot lagu Yoni Dores. Waduh, kalau Indosiar aja udah deboikot, berarti penghasilan Yoni Dores ini bakal berkurang nih. Walawe. Yaudah guys, kita langsung aja bahas. Tapi sebelum memulai video ini, seperti biasa kalian harus lihat video ini juga. Halo teman-teman, kali ini kita mempunyai produk dari L'Oreal Paris. Nah, yang pertama kita mempunyai produk dari serum rambut, biar menjaga rambut kalian tetap kuat dan tetap bagus nih. Dan tidak lupa juga L'Oreal itu mempunyai serum ya untuk mengirangi keriputan atau kerut-kerutan di wajah. Kalau kalian bisa cari aja kata kuncinya Revitalift ya. Dan tidak lupa juga setelah kalian memakai serum, kalian bisa memakai namanya sunscreen teman-teman. Dan sunscreennya ini yang menarik, ini udah 50 SPF. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai make up ya khusus cewek-cewek. Ini ada foundation ya foundation dari L'Oreal itu udah terkenal banget dah. Dan yang terakhir nih khusus cewek-cewek nih, pakai lipstick ya. Biar cowok kalian, siapapun yang kalian gebet deket itu jadi ngelihat bibir kalian gak kering gitu kan, berwarna, jadi makin menggoda. Yaudah guys, kayak gitu aja. Jangan lupa beli, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kan akhirnya Ibu Siwi keluar terjun untuk membela Lesti. Kalian berdua sih main-main sama Ibu Siwi ya. Waduh, kalau Ibu Siwi sudah keluar, apa boleh buat. Dan langsung kan lagu-lagu Yoni Dores akan diboikot dari Indosiar. Hah? Wah. Ini gara-gara ulah kalian berdua. Ya, karmanya begitulah ya. Imagine pokoknya Bu Siwi terus kawal Dede Lesti. Jangan biarkan orang-orang jahat melukainya. Ya. Kalian berdua jadi ini bikin lagu dompet yang kering aja deh. Ya, bukan diranting yang kering. Akhirnya kekeringan juga ya. Karena ulahmu sendiri. Bagaimana kalau sudah kayak begini, Bah? Keren kali, diboikot ya sih ya, karena bikin memperkeruh suasana nih ya. Harusnya seneng lagunya dinyanyikan di Dangdut Academy, jadi orang banyak yang tahu nih. Wih, lagu apa nih? Malah minta nuntut duit, dikasih hati minta jantung ya. Dan kita lihat komentar netizen guys. Lanjut terus, Bu Siwi bela Lesti. Lesti itu anak baik. Itu baru Bu Siwi yang murka, belum Allah yang murka pada kalian. Apa tanggapan Pak Yoni Dores tentang ini? Ya, lagunya bakal berubah sih. Jadi dompet kering kata abang tadi ya. Boikot lagu Yoni Dores. Gimana guys? Setuju gak kalian ya? Karena bikin memperkeruh suasana. Yang dimana kayaknya Lesti lagi liburan kok diperkeruh nih ya. Lagi nggak di Indonesia ya guys ya. Next, buat penyanyi yang lain jangan bawain lagu ciptaan Yoni Dores. Daripada jadi masalah, biar dia sendiri yang bawain. Nggak laku. Yang ada lagunya mati ya guys ya. Nah, kita lihat siapa sih yang dimaksud Bu Siwi tadi. Ini guys, ini Bu Siwi ya. Akhirnya pemilik TV boikot seluruh lagu Yoni Dores. Ini kata Bu Siwi bela Lesti siap pasang badan untuk Lesti boikot semua lagu Yoni Dores. Aduh, lagunya nggak laku nih ya. Waduh. Sih kalau jadi Yoni Dores sih sedih sih ya. Sedih stasiun TV loh ya.
Kita lihat tuh foto-fotonya, sedekat itu gitu ya. Kalau foto Yoni Dores sih kayaknya lagi merenung ya. Boleh nanya nggak? Sebelum jadi artis Yoni Dores dulunya siapa sih? Serius nanya dengan nada lembut. Boleh. Saya juga nggak tahu siapa dia. Dulu mungkin dia. Nanti saya tatun. Lebih baik saya nggak jawab deh. Next. Bu Siwi pemilik Indosiar akhirnya angkat bicara dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sedang dialami Lesti Kejora. Ia menegaskan bahwa Lesti tidak bersalah dalam kasus pelanggaran hak cipta. Semua ketentuan terkait royalti sudah diatur secara profesional melalui LMK. Bahkan Inul Daratista juga menyayangkan adanya pelaporan sepihak yang justru mencemarkan nama baik Lesti sebagai penyanyi. Jika tidak diluruskan, Lesti bisa melaporkan balik karena pencemaran nama baik. Laporin balik biar seru nih. Karena ingat, gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Kalau Lesti laporin balik, wah seru nih dramanya. Jadi waduh, udah nyewa pengacara kan, kena lapor pula. Dompet yang kering, lagunya berubah ya. Gugatan Yoni Dores ke Lesti salah alamat. Ketua LMK sebut pencipta lagu tak bisa tagih royalti ke penyanyi. Nah, Pak kasih paham nih Pak. Undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif. Ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN. Gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Tapi Pak LMK ini Pak Yoni Dores, kita bilangnya Yones aja ya, kita singkat ya. Yones ini tapi cukup datang ke polisi dan muncul ke media Pak. Gimana ini Pak? Tiba-tiba tanpa ada pembicaraan dari MKN dan tiba-tiba dikucuk-kucuk. Enggak sih, pertama belum ke polisi guys ya. Belum ke polisi, tapi ke rumahnya Lesti dulu nih ya. Tiba-tiba minta hak cipta. Wajar, sama Rizky Bilar nggak mau ditanggepin hal-hal kayak gini karena kan itu semua balik lagi ternyata udah diatur nih oleh lembaga LMKN gitu. Yang berhak menagih ya lembaga tersebut ya guys ya, bukan pemilik lagunya karena semuanya udah diatur gitu. Walah weh. Yang bawain originalnya Iis Dahlia, yang digugat Lesti yang cuma sekedar bawain doang, dan padahal banyak ngecover juga di YouTube yang pasti kan dapat duit juga. Kenapa cuma Lesti doang yang digugat? Balik lagi, yang terkenal cuma Lesti katanya kayak gitu. Alasannya tuh kayak nggak masuk akal guys ya. What? Ini kayak alasan anak SD loh. Ya kayak gitulah. Lanjut next. Lesti terpaksa dimasukkan atau dijebloskan ke penjara karena melanggar hak cipta. Nggak masuk di akal ya. Melanggar hak cipta dari mana? Lesti menyanyikan lagu Ranting yang Kering yang diciptakan oleh Yoni Dores. Apakah tidak boleh hak cipta yang diciptakan oleh Yoni Dores dinyanyikan oleh semua artis kalangan penyanyi yang mau menyanyikannya? Bukannya itu lebih baik ya, menyanyikan lagu yang diciptakannya itu agar lebih baik ternama, lebih terkenal, lebih publik gitu. Orang-orang jadi tahu ini lagu-lagu yang bagus yang pernah dinyanyikan oleh Lesti. Dan Yoni Dores itu menyatakan katanya Lesti itu terkenal bisa menjadi artis ternama di Indosiar itu karena berkat lagu yang diciptakan si Yoni Dores itu tentang judul lagu Ranting yang Kering. Setahu aku ya, Lesti itu mempunyai nama dan terkenal itu dari judul lagu Kejora. Makanya Lesti dikasih nama akhirannya itu Kejora, Lesti Kejora. Karena apa? Karena lagu Kejora lah yang mengangkat derajat Lesti menjadi orang yang sukses dan mempunyai nama
serta rating di dalam pernyanyian atau pelaguan. Sekarang tiba-tiba ucuk-ucuk datang tuh si Yoni Dores menuntut ganti rugi dalam hak pelanggaran cipta, dan juga Lestinya harus dipenjara. Nggak adil banget. Kalau seandainya kamu sebagai pencipta lagu tidak boleh lagunya dinyanyikan sama orang lain, ya sudah, lagunya itu nyanyikan sendiri oleh dirimu sendiri, nggak boleh dinyanyikan sama orang lain. Bisa. Bentar. Bener juga nih. Buktinya dia mensosial brandingkan lagu dia ke Iis Dahlia ya teman-teman. Mungkin yang belum nonton konten dari Iis Dahlia nih, silahkan ditonton. Itu kan dia mempromosikan lewat Iis Dahlia. Iis Dahlia itu mengizinkan Lesti Kejora buat menyanyikan. Ya udahlah, simpen aja lah sendiri ya. Tapi buat apa dia promosi ke Iis Dahlia kalau lagu itu nggak boleh dinyanyikan orang? Aduh. Apakah bisa laris itu lagu? Enggak. Apakah bisa maju, bisa terkenal di mana-mana? Saya pikir nggak bakalan mungkin terkenal. Yang si Yoni Dores tunjuk pun untuk menyanyikan Ranting yang Patah nggak terkenal sama sekali. Tapi begitu dengan Lesti yang menyanyikan lagu itu, langsung jadi punya nama gitu. Si Ranting yang Kering itu jadi terkenal di mana-mana, orang-orang tuh jadi pengen menyanyikan lagu tersebut. Harusnya Yoni Dores itu berterima kasih ke Lesti, bukan Lesti yang harus berterima kasih dan dibilang nggak tahu diri karena telah menyanyikan lagu tersebut. Salah kaprah namanya. Lesti itu telah mengangkat derajat yang menyanyikan lagu Yoni Dores. Otomatis itu orang yang lagunya terus diputar sama Lesti, terus dinyanyikan, itu bakal memiliki pundi-pundi uang karena ciptaannya itu laris manis didengar oleh banyak orang. Itu lagu diciptakan oleh si Yoni Dores, dinyanyikan oleh Lesti, menjadi pelanggaran hak cipta. Otomatis orang-orang gak akan mau lagi menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain. Selain diciptakan oleh dirinya sendiri. Bapak Haji Rhoma Irama aja ciptaannya dinyanyikan oleh semua orang. Beliau tidak apa-apa tuh. Beliau tidak menuntut. Karena apa? Karena beliau itu merasa lagunya itu bagus. Bukti orang yang mempunyai ilmu dan pemikiran yang bagus. Karena hak cipta itu, kalau seandainya kita nyanyikan oleh beberapa banyak orang, ribuan orang, dengan vokal yang bagus, dengan genre yang bagus, itu akan lebih terkenal dan yang menciptakannya itu akan menjadi bangga gitu. Punya kebanggaan tersendiri karena ciptaannya laris manis. Kalau ciptaannya laris manis kan enak gitu. Kita menciptakan lagunya lagi semangat. Kalau ini kok aneh. Orang lagunya dibikin viral, dibikin booming, dibikin banyak diketahui orang, kok jadi malah Lesti dijebloskan ke penjara. Gak masuk di akal banget. Dores gak mau dinyanyikan oleh Lesti atau oleh orang lain. Nyanyikan sendiri sama mulutmu. Jangan dipublikasikan melalui mulut orang. Karena orang-orang itu kalau yang menikmati lagunya pasti bakal mau menyanyikannya. Ini bukannya berterima kasih, malah mau menjebloskan orang. PA dasar, gila. Gak tahu diuntung, gak tahu berterima kasih. Harusnya lu berterima kasih ke Lesti karena lagu lu itu udah viral. Udah banyak yang menikmati, udah banyak yang menyanyikan. Bukan malah menyusahkan orang dan merugikan orang. Bilang aja kamu itu butuh duit. Jangan bertele-tele, kamu itu butuh duit. Jangan dengan mengatasnamakan pelanggaran hak cipta untuk Lesti, seolah-olah Lesti yang bersalah. Padahal lu itu butuh duit. Maaf ya guys, ini kayaknya udah terlalu emosi nih di bagian akhir, agak nggak expect gitu ya. Tapi bener banget nih atas pembicaraannya. Harusnya dia senang karena kan banyak versi dari suara ya, suara penonton. Jadi maksudnya penonton juga bisa nilai nih dari para penyanyi. Oh, lagu ini dibawain sama si Lesti bagus nih suaranya. Oh, coba deh kita nyanyiin karena enak banget pas Lesti ngebawain. Bukannya senang malah nuntut. Oh, ini alasannya. Mungkin dari rumahnya nggak ditanggepin kan. Cukup dia kan udah
pernah bilang kan, klarifikasi di video yang awal kita react ya. Dia kesana kasih surat somasi tapi nggak digubris. Akhirnya dia lewat jalur hukum dan jalur media. Tahu-taunya kita sebagai fans Lesti lovers kok kayak gini nih. Kayaknya lagunya nggak sering-sering banget tuh dinyanyiin. Dasar ranting yang patah. Next, saya nggak terima Lesti di penjara. Itu nggak adil hukum di Indonesia ini. Dan hukumannya itu nggak tanggung-tanggung guys, 10 tahun penjara ya. Kayak wow, udah kayak koruptor ya. Waduh. Semua pecinta Leslar, Lesti Kejora, semua musisi Indonesia, kalau ini dibiarkan, percuma kalian capek menyanyikan. Nggak semua bisa seberuntung dia, nggak semua penghayatannya seberuntung dia, nggak semua itu bisa dia nyanyikan. Ini orang cuma-cuma dia udah niat baik menyuarakan isi hatinya. Ya kalau dia lagi naik, dia memang banyak yang suka, itu rezeki dia. Dan kalian itu bersyukur daripada bayar capek-capek kalian ngebayar artis untuk lagu kalian. Tujuan sang pencipta lagu itu apa? Ya untuk ungkapan hati kalian itu dibuat. Kalau nggak kau nyanyi aja di kamar mandi, ada nggak viral seviral dia? Bersyukur, kau nyanyi aja lah kalau kayak gitu, kalau kacau kayak gini. Ini agak lain nih, nyanyiin di kamar mandi. Gimana tanggapan kalian dari lagu Yoni Dores? Ini diboikot aja nih ya. Wah, dari Indonesia, bahkan tadi di komen sih dari Indonesia guys ya. Wah, makin pusing lagi kan. Gimana nih saya caranya bayar pengacara? Jangan serius-serius ya. Nanti saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada ekspresi yang tidak berkenan, so sorry lagi. Saya manusia biasa, tidak luput dengan kata salah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa kalian berikan tanggapan dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.